Yo. Ya, aku tuh menurutku sebuah pelatihan yang mempertemukan antara komunitas Oda dengan wartawan itu menarik sekali. Sebab selama ini kalau misalnya ada pemberitaan yang negatif, pemberitaan yang orang bilang atau kita bilang mungkin mempertajam stigma terhadap Oda, terhadap HIV, itu kan tidak bisa menyalahkan wartawannya 100%. Bisa jadi karena mungkin wartawan tidak pernah mengerti permasalahan yang sebenarnya, satu itu, atau bisa jadi informasi yang selama ini mereka terima itu terlalu dibungkus dengan moral, dan informasi yang mereka terima juga terlalu dengan istilah-istilah medis yang rumit, yang sulit. Jadi bukan sesuatu informasi yang simpel. Jadi kalau sekarang ada suatu pelatihan yang mempertemukan antara wartawan dengan teman-teman yang pendamping Oda itu, atau mungkin bisa dengan Odanya juga, itu menurut saya bagus sekali. Meluruskan juga, karena toh pun si wartawan itu ada pemberitaan yang negatif terhadap HIV atau terhadap Oda, bisa jadi itu tadi ada informasi yang salah, ada informasi yang rumit dan susah dicerna. Wartawannya mungkin tidak terlalu memahami isu itu. Lagi ada satu hal lagi yang sebenarnya ini pokok penting. Jadi si wartawan itu mendengar informasi yang justru dari pihak yang ada di program HIV. Misalnya baru saja siang ini saya dengar orang tersebut, maaf saya nggak berani ngomong, dia bilang ketika ada wartawan yang bertanya kenapa kok di misalnya Semarang di bagian ini, di kecamatan ini, di wilayah ini dan ini kok angka HIV-nya bertambah. Itu karena si bapak itu tadi bilang karena kampus pindah di sana, karena banyak kos-kosan bebas, anak-anak muda senang melakukan perilaku berisiko seks bebas. Itu menurut si bapak itu tadi, dengan seks yang tidak ada induk semang, dia tambah-tambahin tuh. Lalu dia buka grafik yang di situ ada grafik angka penemuan tes HIV yang cukup tinggi untuk LSL, atau LSL itu laki-laki seks dengan laki-laki atau nah di situ kan akhirnya justru yang mempertajam stigma justru sumber yang dari si bapak itu tadi. Kenapa dia sebagai orang yang lama berkecimpung di program HIV malah menggarisbawahi, malah mengaitkan antara HIV dengan seks bebas. Nah kalau sudah begini, siapa yang mau disalahkan? Odanya, wartawannya, masyarakatnya, orang sumber yang paling dipercaya, jelas paling dipercaya, karena si bapak itu tadi ada di tempat yang pasti orang lebih percaya daripada masyarakat umum yang ngomong. Dan saya yakin model seperti si bapak tadi pasti banyak yang selalu mengaitkan isu HIV dengan moral seseorang. Nah, dengan adanya pelatihan ini, semoga nanti akan ada pemberitaan yang lebih positif mengenai Oda. Misalnya, banyak Oda yang berprestasi, banyak Oda yang punya karya, banyak Oda yang hidup sehat. Kenapa tidak mengangkat berita tentang itu? Ada lagi misalnya orang yang terinfeksi HIV positif, punya pasangan, menikah, entah dengan suami atau istri yang negatif. Jadi mereka pasangan serodiskordan, dan di tahun-tahun berikutnya pasangannya tetap negatif atau tetap tidak tertular, melahirkan anak yang juga tetap negatif. Itu kan juga suatu berita yang bagus, berita yang lebih
mengedukasi masyarakat untuk tidak menstigma HIV dan ODA. Jadi harapan saya semoga entah itu wartawan, entah itu masyarakat, entah saya sendiri sebagai orang dengan HIV/AIDS yang sudah 8 tahun ini pengen banget berita-berita tentang HIV dan ODA itu, informasi tentang HIV dan ODA itu lebih ditekankan pada sisi positifnya. Apa tujuannya? Jelas menghapus stigma, menghapus diskriminasi, dan kembali lagi percepatan penanganan untuk penanggulangan HIV dan AIDS. Bagaimana mau zero bisa tercapai, zero diskriminasi, di zero stigma, zero kematian karena HIV, 30 itu akan bisa terwujud. Mau gimana kalau malah stigma justru semakin dipupuk, semakin dipelihara. Dan bagaimana dengan selain target 30 ada lagi untuk target 90 itu tadi, 90 orang yang terinfeksi HIV katanya harus mengetahui statusnya, 90 ODA bisa terapi ARV, 90 ya itu akan lebih tercapai kalau kita bersama-sama menghapus stigma.